Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ahmad dengan NIM 2207050616. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester MK Struktur Data. Pertama, kelebihan dan kekurangan array, stack, queue, linked list, tree, dan juga graph. Jika kita lihat pada tabel berikut, kelebihan array sendiri yaitu akses data yang sangat cepat karena indeks langsung. Kemudian struktur datanya sederhana dan mudah digunakan. Kemudian baik untuk data berukuran tetap. Sedangkan kekurangannya sendiri berupa ukuran tetap setelah didefinisikan statis. Kemudian biaya besar untuk menambah atau menghapus elemen di tengah atau awal. Kemudian efisiensi memori rendah jika ukuran array-nya terlalu besar ataupun kecil. Selanjutnya ada stack. Kelebihannya sendiri yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien untuk operasi LIFO, last in, first out. Kemudian cocok untuk aplikasi seperti backtracking dan undo redo. Kemudian kekurangan stack sendiri berupa akses terbatas hanya pada elemen teratas. Kemudian kurang fleksibel untuk aplikasi yang mudah akses acak. Dan overhead pada implementasi berbasis frekuensi. Selanjutnya ada Q. Kelebihannya sendiri berupa efisien untuk operasi FIFO, first in, first out. Kemudian cocok untuk manajemen antrean proses dan pemrosesan asinkron. Dan dapat diimplementasikan sebagai DQ untuk fleksibilitas lebih. Kemudian kekurangannya sendiri berupa akses terbatas hanya pada elemen pertama dan terakhir. Kurang efisien untuk pencarian elemen tertentu. Dan juga rentan penuh jika tidak menggunakan queue melingkar. Selanjutnya ada linked list. Kelebihannya yang pertama yaitu ukuran dinamis, sehingga dapat mengoptimalkan pengamanan data, penggunaan memori, selanjutnya mudah menambahkan dan menghapus elemen di awal, tengah, ataupun akhir. Terakhir, tidak ada pemborosan memori karena alokasi dinamis. Kekurangannya sendiri berupa akses acak lambat karena transversal harus dari node pertama, menggunakan lebih banyak memori untuk pointer tambahan, dan juga kompleksitas meningkat pada operasi tertentu dibandingkan array. Soalnya ada tree, kelebihannya sendiri meliputi menyediakan cara efisien untuk menyimpan dan mengambil data hierarkis, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan lebih cepat pada binary search tree yang seimbang, dan yang terakhir digunakan untuk struktur seperti sistem file dan database. Kekurangannya sendiri meliputi kompleksitas tinggi dan pengelolaan struktur, memerlukan memori tambahan untuk pointer, dan bisa tidak efisien jika tidak seimbang, terutama dalam binary tree. Kemudian ada graph. Kelebihannya sendiri yaitu mampu mewakili relasi antar data kompleks dan non-linear, berguna untuk masalah jaringan seperti routing dan social network analysis. Dan yang ketiga, fleksibel untuk representasi arah dan bobot antar node. Kekurangannya sendiri meliputi memerlukan ruang memori yang besar pada representasi dense graph, proses pencarian root atau node dapat menjadi kompleks, dan implementasi algoritma transversal seperti DFS dan BFS bisa rumit. Selanjutnya perbedaan array dan juga list. Yang pertama dari segi tipe data dan elemen. Array dalam Python menggunakan model array hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Misalnya semua elemen hal itu harus integer ataupun float. Kalau digabung itu dia nggak bisa. Kemudian kalau list dalam Python dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Kayak tadi integer dan float itu bisa digabung dia, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan error ya kalau di list. Kemudian dari segi kinerja dalam operasi numerik. Array lebih efisien dalam melakukan operasi matematis pada elemen karena semua elemen harus memiliki tipe yang sama. Sedangkan list lebih kurang efisien untuk operasi matematis besar, terutama jika elemen memiliki tipe data berbeda. Kemudian yang terakhir dari segi fleksibilitas dan fitur. Array mendukung beberapa metode dasar seperti append dan remove, tetapi tidak sefleksibel list. Sedangkan list lebih fleksibel dan mendukung lebih banyak metode seperti append dan pop dan fungsi list comprehension. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan perbedaan array yang ada di tabel di Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Baik, pertama di sini kita akan mengimpor library array. Import array. Sebenarnya kita akan memasukkan nilainya. Jadi misalnya array data ini kita masukkan. Dan ini untuk tipe data integer. Kita masukkan indeksnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini array kalau kita append dengan tipe data yang float, dia tidak akan bisa keluar. Misalnya 5T0. Dan coba kita print array-nya. Nah, dia nggak akan bisa. Dia akan error. Sedangkan kalau kita append dengan tipe data yang sama, itu integer, dia bisa. Ya. Sedangkan kalau untuk yang float, dia nggak akan bisa. Selanjutnya yaitu kemungkinan untuk list. Kita masukkan list. Masukkan indeksnya. Kayaknya akan kita append listnya. Nah, sini akan coba kita append dengan menggunakan integer. Apakah dia akan bisa? Kita print list. Nah, di sini untuk kita append dengan menggunakan integer dia bisa. Selanjutnya akan kita coba untuk append dengan menggunakan data tipe data float. Misalnya dengan append. Nah, dia tetap akan bisa. Jika perbedaan tadi yang ada di tabel terbukti. Selanjutnya kita akan juga membuktikan array bersifat statis atau tidak. Selanjutnya kita akan menggunakan lagi collab sini. Sini kita akan menggunakan library SES untuk menampilkan memori yang digunakan. Cuma kita import array, kemudian import SES untuk melihat atau menampilkan penggunaan memori. Yang kita buat data misalnya, dan array dot array dia nanti ke data integer dan kita masukkan indeksnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan indeksnya. Kemudian kita akan coba lihat untuk apa namanya datanya apakah indeksnya sudah masuk. Kemudian kita akan menggunakan library SES untuk menampilkan penggunaan memorinya dengan cara misalnya memori awal SES dot get size of data. Nah, maka dengan ini nanti penggunaan memorinya akan dimunculkan. Kita print memori awal di awal untuk menampilkannya. Kita akan kita coba. Nah, di sini pada data awal atau memori awal itu dengan indeks 12345, memori yang digunakan yaitu 100.
Kemudian kita akan coba append atau tambah memorinya. Akan kita coba tambah indeksnya, apakah penggunaan memorinya akan meningkat atau tidak. Data dot append misalnya 6, dan akan kita print dulu untuk kita lihat datanya apakah sudah ditambah atau tidak. Nah, selanjutnya kita misalnya memori tambah yang kita ketikkan kayak tadi SIS dot get size of data. Tentunya akan kita print ini ya, memori tambah. Dan kita lihat apakah akan bertambah memorinya atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini penggunaan memorinya bertambah dari 100 ke 116 setelah kita pop, setelah kita append. Selanjutnya akan kita coba hapus indeks yang tadi kita append, apakah memorinya akan berkurang atau akan tetap. Data.pop, kemudian akan kita print datanya untuk melihat apakah sudah dihapus datanya atau belum. Kemudian memori hapus. Salah. Dan kayak tadi lagi sds dot get size of data, dan akan kita print memori yang setelah dihapusnya. Print memori hapus. Kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita hapus, memorinya tetap sama, yaitu 116. Dan dari di sini dapat kita simpulkan bahwa array di Python itu tidak bersifat statis dalam alokasi memorinya. Ukuran memori dapat berubah pada saat elemen ditambah, tapi tidak otomatis menurun pada saat elemen dihapus. Mungkin cukup sekian videonya, pemaparan materi dari saya untuk tugas ujian tengah semester MK Struktur Data. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.